Halo rekan-rekan traders. Video kali ini saya buat untuk menjawab pertanyaan banyak orang. Kapankah IHSG mampu sentuh all time high-nya kembali? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah lowest IHSG di bulan Maret pada angka 3.911 tidak akan tersentuh lagi? Atau akankah tersentuh lagi dan membuat low baru? Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Karena itu akan mempengaruhi cara trading, akan mempengaruhi besarnya nominal pembelian yang bisa kita lakukan, akan mempengaruhi greedy atau fear-nya seseorang. Apakah sudah waktunya kita beli banyak, apakah belum waktunya kita beli banyak. Ya, jadi itu akan menjawab pertanyaan orang banyak. Dan tentunya jika kita bisa tahu dengan pergerakan IHSG yang terkini, jika kita bisa tahu dengan pergerakan yang terkini itu sudah bisa memberikan jawaban, oh kalau dia sudah bergerak seperti ini, maka kecil kemungkinan dia akan bikin low baru. Misalnya begitu. Wah itu enak banget bukan? Enak sekali itu kalau kita bisa tahu, oh kalau IHSG sudah sampai di sini, maka dia akan sangat kecil kemungkinannya untuk bikin low baru. Nah, misalnya begitu. Atau kalau dia sudah bergerak ke sini, maka besar kemungkinan dia akan sentuh bahkan melewati all time high-nya. Nah, tentunya kita juga ingin tahu nih, kalau dia sudah memasuki suatu fase pergerakan tertentu dan dia akan break all time high, berapa lama menuju ke all time high-nya itu? Nah, jadi kalau kita bisa tahu jawaban itu, maka itu akan berpengaruh banyak terhadap strategi pembelian yang kita lakukan. Ya, sebenarnya video ini saya buat bukan hasil pemikiran saya sendiri, tapi saya ambil dari, saya pernah lihat ada salah satu video di luar negeri ya. Jadi cuma sayangnya dia hanya membahas tentang market di Amerika. Dan sampai sejauh ini analisanya cukup berhasil. Dan secara statistik itu sangat bagus sekali. Jadi saya mencoba mengaplikasikannya ke market Indonesia IHSG dan nanti kita akan sama-sama berhitung secara statistik. Jadi di sini saya juga akan mengajarkan kepada Anda, sharing kepada Anda bahwa kita tuh yang namanya berhubungan dengan angka, maka ujung-ujungnya larinya ke statistik sebagai dasar perhitungannya. Bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan perasaan. Ya, kita pakai statistik seperti itu. Nah, di video di luar negeri itu ya menganalisa S&P 500 dari berpuluh-puluh tahun ke belakang. Ya, berpuluh-puluh tahun ke belakang. Nah, kalau untuk IHSG saya akan dari tahun 97-96 ya. Karena sebelum tahun 97-96 market kita kurang begitu bisa mencerminkan ekonomi ya karena emitennya juga yang sudah listing juga masih sedikit ya. Dan pada saat 97-98 itu ada krisis moneter yang mana kita bisa gunakan data itu sebagai acuan kita. Karena itu krisis yang besar sekali ya. Belum tentu setiap negara bisa mengalami krisis moneter seperti itu. Oke, kita langsung saja mulai. Jadi yang pertama adalah yang harus Anda perhatikan. Kita akan menganalisanya dengan menggunakan Fibonacci. Fibonacci ini berfungsi untuk kita bisa tahu ya, kita bisa tahu contohnya seperti ini. Misalkan harga tertingginya adalah 100 dan harga terendahnya adalah 0. Nah, contoh ya, 0. Oke. Nah, dari 100 turun ke 0, dari angka 100 turun ke 0, kemudian dia rebound. Jadi gambarannya begini, thread ini turun ya. Kemudian terjadi rebound. Nah,
reboundnya inilah yang akan kita ukur, ya. Seberapa besar reboundnya? Contoh misalnya dari 100 turun ke 0, kemudian rebound ke 30, ya. Inilah yang disebut, oh dia rebound ke Fibo 30. Nah, kalau dia reboundnya ke set 61,8 misalnya, ya. Inilah yang disebut, oh dari angka 100 turun ke 0, kemudian dia rebound naik ke 61,8. Inilah yang disebut Fibonacci 61,8. Jadi dari penurunan ini dia reboundnya sebesar 61,8%. Ya, seperti itu. Jadi kita mengukur, dia turun, kemudian rebound. Reboundnya ini sebesar berapa persennya penurunan ini. Seperti itu. Ya. Saya buat video ini karena saya melihat secara statistik, wow, cukup bisa memberitahu kita apakah IHSG kalau pergerakannya sudah sesuai dengan statistik ini, maka dia akan bikin low baru atau justru dia akan break all time high. Statistiknya mencengangkan. Ya. Saya selalu menggunakan statistik, makanya di video saya sebelumnya ciri-ciri market bottom. Nah, dan sampai hari ini terbukti benar prediksinya. Hanya saja ini memprediksi market secara keseluruhan yang mana kapitalisasi terbesar ada di Amerika. Pada saat itu yang dilihat secara statistik adalah melihat korelasi antara pergerakan S&P 500 dengan harga minyak oil, crude oil. Dan terbukti benar ya, crude oil rebound ke certain area tertentu, area harga tertentu, dan marketnya pun juga rebound. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda otak-atik untuk IHSG nih. Ya, IHSG. Oke. Kita akan ke tahun 1998. Nah, di sini. Oke. Jadi kita ukur dari all time high kemudian turun sampai berapa, seperti itu ya. Dan yang kita ukur adalah yang penurunannya minimal 20%. Jadi artinya dari puncaknya IHSG sudah harus turun 20% dulu baru kita ukur. Kalau dia belum turun 20%, kita tidak akan ukur. Seperti itu. Jadi dia harus turun 20% terlebih dahulu. Contoh, misalnya ini titik tertingginya di atas, IHSG di 743,47. Ya, sorry, 743. Kita bikin dulu di sini pas. 743. Ya. Ini pada tahun 1997. IHSG all time high itu di 1997 bulan Juli, kemudian turun terus sampai di sini. Penurunannya sebesar 36% sampai di sini ya. 36%. Oke, sudah oke nih. Sudah masuk kategori kita. Kita akan ukur nih secara statistik. Dan setelah turun 36%, lebih besar daripada 20% sudah. Dia rebound. Terus, nah biasanya kalau terjadi rebound seperti ini, maka orang euforia nih. Wah, bakal kembali nih, bakal rebound nih, V-shape recovery nih, bakal V-shape recovery nih. Kita tidak akan lagi sentuh low-nya, ya, gitu kan. Tang. Nah, reboundnya ini sampai berapa? Setuk. Hanya bertahan sampai Fibo 50. Tapi tidak mampu tutup di atas itu. Apa yang terjadi setelahnya? IHSG turun, ya, dan membuat low baru, saudara-saudara. Jadi low yang ini ditembus dengan low baru. Jadi nyesek banget kalau misalnya kita sudah beli banyak di sini, kita pikir dia akan V-shape recovery, ternyata bikin low baru. Shock ini pasti. Shock, ya. Jadi sentuh Fibo 50 ataupun tutup di atas sana belum tentu menyatakan akan sentuh all time high atau belum tentu juga menyatakan tidak akan bikin low baru. Jadi masih lemah. Kalau reboundnya cuma sampai Fibo 50 itu lemah. Oke. Nah, dia
bikin low baru nih. Ya. Kita lihat lagi. Kalau dia bikin low baru seperti ini sampai di sini. Nah, ini kan reboundnya. Tong sampai sini, rebound. Wah, ini Fibo 38,2 aja nggak nyampe. Lemah, ya lemah. Kemungkinan besar bikin low baru. Nah, ya ini bikin low baru. Turun lagi ya. Seperti itu. Nah, kita ukur. Nah, ya. Kalau reboundnya lemah itu susah. Di sini kita lihat. Tes. Turun. Ya. Bikin low baru. Kenapa ya? Karena reboundnya ini kecil sekali. 38,2 aja nggak nyampe. Seperti itu. Jadi jangan cepat-cepat bilang, oh kita bakal rebound. Nah, ini lowest low ada di sini. Oke, tang. Berapa? 32108. Kita setting dulu. 321,08. Oke. Kemudian tertingginya tadi ada di sini ya. 743. Oke. Terus kita lihat rebound melewati 38,2 melewati 50 dan close di 554,11. Sedangkan Fibo 55-nya adalah di angka 553,16. Jadi plus 1 poin di atas Fibo 55. Ini 1 poin ini kadang juga repot ya. Kadang bener, kadang enggak gitu ya. Repot juga. Tapi yang jelas dia belum close di bawah 61, di atas 61,8 ya, belum. Seperti itu, belum close di sana. Tapi sudah close di atas 1 poinnya Fibo 55. Oke, kita catat dulu ya. Jadi kita melihat statistik. Anda akan melihat statistik di sini. Ini tahun berapa? Tahun 97 ke 98. Oke, turunnya berapa persen? Kita lihat. Salah. 56%. Ya, tat. Apa yang terjadi setelah itu? Besok langsung marketnya turun. Nah, seperti itu ya. Kita kasih note di sini close 1 pips di atas Fibo 55. Tapi 1 poin aja. Ya. Oke, ini saya mengajarkan Anda, sharing kepada Anda statistik itu seperti apa. Jadi supaya Anda bisa punya jawabannya dan Anda bisa confidence. Jadi bukan cuma podcast yang saya nggak tahu, saya kira, saya asumsikan. Bullshit. Itu semua di awang-awang. Nah, ini kita bicara angka, kita bicara statistik. Seperti itu. Apa yang terjadi setelah itu? IHSG-nya, ya Anda bisa lihat, tidak mampu lagi close di atas Fibo 55, ublek-ublek aja. Ingat ya, lowest low-nya ada di 321, berapa itu? 0,08 tadi harusnya ini kok berubah. Skalanya berubah. Oke. Nah, kita bikin begini aja. Apakah dia membuat low baru? Yes, Anda bisa lihat. Terus bikin low baru. Jadi close di atas Fibo 55 pun tidak cukup kuat untuk market Indonesia. Ya, tidak cukup kuat. Di video yang saya lihat itu, ya, itu tentang market di luar negeri, Amerika, dia menggunakan Fibo 55, close di atas Fibo 55, confirm balik arah. Wah, seperti itu. Paling tidak sudah tidak akan membuat low baru. Tapi untuk market Indonesia, wow, tidak bisa. Dia buat low baru. Jadi Anda bayangkan ketika di sini, posisinya ISG di sini, dan Anda sudah oleh-oleh, kita akan recovery, bla 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 bla. Oh, kondisi ekonominya udah bagus, bla bla. Apalagi di sini ada double bottom breakout. Wah, ini kencang nih, bagus nih, ini wah. Ya kan? Secara kejadian berikutnya malah bikin low baru. Sakit hati kalau dia bikin low baru. Nah,
dalam ya. 321 ke 260 ISG-nya. Wow, masih dalam itu. Menyakitkan. Kita lihat nih. Terendahnya di berapa. Oke. Terus low 25557 ini berapa? 25597. Oke, kita ambil yang ini 25546 ya, sorry. Kita tarik ke bawah. Tas 255 berapa tadi? 25546. Ya, sambil. Jadi Anda bisa lihat juga prosesnya, bukan langsung terima jadi. Anda, kita sama-sama berhitung supaya Anda tahu kira-kira ini nantinya kalau kondisi itu terjadi atau kondisi itu belum terjadi, maka Anda sudah tahu kira-kira arahnya akan kemana. Oke, ini sudah. Jadi kita panjangin lagi sampai ke bawah. Jebret, kita mau lihat. Jadi close di atas Fibo 55. Tadinya ya 1 poin saja. Itu tidak cukup. Malah bikin low baru. Jebret, seperti itu. Ya. Fail. Kita lihat nih. Tatot. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu di sini. Oke. Saya tarik sampai ke sana. Oh lah, malah pindah. Set. Berapa tadi low-nya? 25546. Saya perbaiki lagi. 255,46. Yang atas 743. Oke. Kali ini close di atas Fibo 61,8. Ya. Close di atas Fibo 61,8 itu terjadi pada 5 Mei ya. Tahun 99. Oke, dan dia sudah turun berapa persen? Dari puncak tertingginya 65%. ISG sudah turun 65%. Wow. Ya. Fibo 61,8. Oke. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah IHSG-nya, ini Fibo 61,8-nya di sini tadi, saya kasih marking biar Anda lihat. Thread. Kasih warna kuning. Dan yang terjadi berikutnya adalah ISG berusaha sentuh all time high-nya lagi, namun gagal. Tapi Anda lihat dia turun ya. Jadi dia bisa turun, tapi apakah membuat low baru? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak. Ya, karena lowest low di 255. Ya. Tapi bisa terkatung-katung seperti ini lama. Ya, ini lama ini dari tahun 99 sampai tahun 2002. Tahun 2002 saja 3 tahun belum break all time high. Tapi tidak membuat low baru. Anda lihat ya, tidak membuat low baru. Oke. Baru pada tahun 2004. Nah, di sini. Break all time high. 2004. Jadi dari tahun 99 bulan 5 sampai 2004 bulan awal tahun ya. Sekitar 4,5 tahun. Tulis. Oke. 4,5 tahun dan tidak membuat lowest low. Oke. Jadi itu pertama ya. Lalu kita lanjutkan yang berikutnya terjadi pada kapan? Ini turun 20%. Pada tahun. Jadi yang kita nilai itu adalah yang turunnya dari puncak tertingginya sebesar 20% minimal, baru kita ukur. Kita jadikan itu database. Pada 2005 bulan 8 Agustus terjadi lagi ISG turun curam. Bang. Anda bisa lihat ya, turun dengan curam. Bang sampai ekor ini 20%. Kemudian rebound. Close di atas Fibo 61,8. Tek. Ya. Close di atas Fibo 61,8. Pullback, tidak bikin low baru.
sideways kurang lebih hampir setengah tahun. Setelah itu Anda bisa lihat apa yang terjadi. Break all time high. Das, kita catat. Ya. Ini tahun berapa ini? 2005 Agustus. Ya. Oke, turunnya 20%. Oke, close di atas Fibo 61,8. Butuh berapa tahun, berapa bulan untuk break all time high setelah itu? Ini close-nya di sini bulan 9 tahun 2005, all time high-nya 2006 bulan 1. Jadi butuh di bulan 9, bulan 1, 3, 4 bulan. Tulis. Oke. Ya. Lanjut, berikutnya terjadi lagi. Jadi hati-hati ya. Market itu bisa turun curam seperti ini. Ini turun berapa persen? Kita lihat. 21,31% turunnya. Terjadi pada 2006 bulan Mei. Bang, turun. Seret, setelah turun, rebound, close di atas Fibo 61,8. Tang, ya, close. Setelah itu black, pullbacknya kecil, and then break all time high. Das, ya ini terjadinya kapan? Agustus 2006. Oke, kita tulis di sini 2006 bulan Agustus, turunnya 20 berapa tadi? 21%, ya. Butuh berapa bulan untuk break all time high? Bulan Agustus 2006, bulan 10 2006, 2 bulan, ya. 2 bulan. Close di atas Fibo 61,8. Oke. Lanjut lagi kita cari. Terjadi lagi di 2007 bulan 7. Ya, sekitar bulan 7. Bang, turun 22%. Tulis di sini. 2007. Ya, turun 22%. Oke. Di sini dia close di atas Fibo 61,8. Kemudian konsolidasi, and then break all time high. Ya. Butuh berapa bulan setelah close dari Fibo 61,8 untuk break all time high? Ini bulan 9, ini bulan 10. 1 bulan. Wow. Oke, close di atas Fibo 61,8. Ini statistik loh ya. Jadi Anda sudah tidak perlu ragu lagi nantinya. Anda sudah tahu paling tidak jawabannya kira-kira nanti ISG yang tahun 2020 ini akan seperti apa. Oke, terjadi lagi saudara-saudara pada 2008. Nah, ini unik ini. Oke, 2008 SAT ya. Dari sini puncaknya, ini bukan 2008, 2007 Desember. Set. Oh, puncaknya tertingginya 2008 Januari, all time high itu. Ya, di 2838. Tas. Kemudian setelah all time high, pang, gile bener dah, turunnya kencang. 21%. Ya, tahun 2008. 21% turunnya. Close di atas Fibo 61,8. Ya, konsolidasi sebentar, naik, nggak kuat. Tang, bikin low baru. Celaka. Ya kan? Ini bisa dibilang gagal ya. Jadi kita tulis nih gagal. Low baru. Oke, ini statistik ya. Jadi Anda perhatikan betul-betul, nanti akan muncul kesimpulan. Ya. Kita lanjut ke gambar yang tadi, dia bikin low baru. Oke.
Setelah bikin low baru, turun, turun, dan turun terus. Ya, ini tidak ada yang kena Fibo 61,8 semua pantulan-pantulannya. Turun, 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 turun. Dan terjadi lowest di 1086. Terjadi lowest di 1086. Ya, di bulan Oktober 2008. Set. Rebound. Di sini masih belum banyak orang yang percaya. Apakah IHSG akan rebound kembali dengan kencang gitu ya? Belum. Jadi di sini sudah banyak orang putus asa. Pada Oktober November 2008 tuh orang banyak yang putus asa. Trader-trader tuh banyak yang putus asa. Berita yang keluar itu adalah berita tentang wah orang rugi banyak, kalah banyak di saham-saham Bakri. Orang sampai ngutang sana ngutang sini apa segala. Pokoknya beritanya nggak ada yang bagus. Walaupun ini sudah rebound sekalipun juga berita belum ada yang bagus. Itu nanti kayak kejadian ini di bulan November rebound turun lagi ya kan. Awal tahun rebound begini nanti juga paling turun lagi tuh kan turun. Jadi belum banyak orang yang percaya dengan saham pada saat itu. Orang masih trauma, orang masih kapok pada saat itu. Saat itu saya masih ya bisa dibilang saya masih proses belajar pada saat itu. Jadi saya cuman ya kumpulin aja data sebanyak mungkin, trading sedikit-sedikit, nggak berani banyak-banyak ya. Karena sebelum-sebelumnya sudah banyak melakukan kesalahan. Oke. IHSG rebound. Sampai di sini ini baru banyak orang buka account. Ya, pemain baru buka account banyak tuh. Ya. Dan IHSG berhasil close di atas Fibo 61,8-nya pada nih bulan 7 tahun 2009. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? IHSG-nya tidak turun lagi. Ya, tidak turun lagi. Anda bisa lihat tidak turun di bawah Fibo 61,8-nya, malah berhasil. Apakah dia akan berhasil break all time high? Jos, break all time high. Ya, di tahun 2009 kita tulis di sini. 2009 close di atas Fibo 61,8 ya. Ini sudah mengalami penurunan berapa dalam nih? Big crash 61%. Oke, tulis di sini 61%. Oh, dia menuju all time high. Ini bulan 7, all time high-nya di bulan April 2010, berarti 9 bulan ya. 9 bulan. Nah, catat. Oke, 9 bulan. Jadi bukan langsung break all time high, enggak. Ada proses, ada butuh waktu. Oke, itu 2008. Lanjut lagi, setelah 2008 ada muncul krisis utang Eropa di tahun 2011. Ya, ini krisis utang Eropa di tahun 2011, market turun bang 23%. Ya. Kenapa yang saya ukur sampai sini? Karena waktu saya ngukur di sini, serut, mantul. Kita coba lihat. Set, alah salah cek. Nah, kita lihat nih. Kalau sampai sini itu belum turun 20% lebih, baru 14,55%. Jadi itu tidak masuk statis data yang kita jadikan untuk acuan. Minimal turun harus 20% ya. Jadi ini low-nya 321795. 321795. Teng. Tertingginya di sekitar 419572. Oke. Setelah turun, 23% rebound dan dia berhasil close di atas Fibo 61,8. Tang, ini kita tulis dulu ya. 2011. Close di atas Fibo 61,8. Ya, penurunannya 23% tadi. Setelah itu pullback sideways 1-2 bulan, kemudian Anda bisa lihat break all time high. Jadi Fibo 61,8-nya ada
pada bulan Oktober 2011 dan ini break all time high-nya pada April 2012. Berarti 6 bulan. Oke, tulis 6 bulan. Tung. Ini 4 bulan. Oke. Lanjut lagi. Kita cari lagi yang turunnya. Nah, ini 2013. Inflasi di Indonesia ya. Inflasi kita naik melonjak pada tahun 2013 ya. ISG-nya jatuh. Ini tertingginya ada pada 5251,3. 5251,3. Terendahnya di paling bawah sini, ini turun berapa persen? 26%. Anda bisa lihat. Kalau sampai di sini belum 20%. Jadi acuannya kita tidak pakai yang ini karena turun belum 20%. Kita minimal harus 20%. Tang, ini lowest 26%. Rebound, tidak berhasil close. Tidak. Ini rebound tapi tidak berhasil close di atas 61,8. Harus close. Ya, harus close. Makanya ini tidak close, turunnya curam begini, wah lumayan bikin sakit. Ya. Kita perlu yang close. Nah, ini baru close di sini. Ini baru benar-benar close di atas Fibo 61,8. Dan Anda lihat setelah itu. Ya. Blak. Cet. Mampukah dia break all time high? Kita lihat. Ya, ini sebenarnya sudah nih, ya, sudah sempat nih. Jadi kita pakai yang ini aja. Tak. Jadi dia close ini 2013. Kejadiannya di 2013 ya. Terjadi goncangannya. Ya. Sorry, ini goncangannya di 2008, oke. Yang ini 2013. Turun 26%. Oke. Close di atas Fibo 61,8. Close loh ya, bukan high. Close. Kalau ini kan high. High-nya saja di atas 61,8 kemudian dipentung turun. Ini close. Yang kita butuhkan harus bisa close di atas Fibo 61,8. Dia close di atas Fibo 61,8 kejadiannya di Maret 2014. Sentuh all time high di September 2014. Jadi 6 bulan. Tulis di sini. 6 bulan kemudian dia sentuh break all time high. Lanjut lagi ya, tek. Terjadi lagi nih di tahun 2015 perlambatan ekonomi ya, setelah Pak Jokowi menjadi presiden di 2014. Kemudian setelah itu terjadi drama politik di DPR ya, rebutan kursi apa segala macam sampai palunya disimpan. Kemudian anggaran sudah disetujui apa segala macam. Terjadilah yang namanya bersih-bersih skala besar. Ya, koruptor-koruptor ditangkap, apa segala macam. Uang jadi seret, perputaran uang jadi seret. Ya, jadinya perlambatan ekonomi. Anda bisa lihat market turun 26%. Tang, ini 2015 kejadiannya. Oke. Turun, kemudian kapan dia close di atas Fibo 61,8 ini? Tak. Nah, ini ya, set. Terjadi pada bulan 6 2016. Kemudian dia mampu sentuh all time high pada kapan nih kita lihat. Ini hampir loh ya, set, hampir. Ya, teng. Terjadi di sini. Ini bulan 6 2016, ini Maret 2017, 9 bulan. Ya. 9 bulan. Close di atas Fibo 61,8. Oke. Turunnya 26%. Tuh, lanjut. Ya. Set. Dan yang inilah yang saat ini terjadi. Ya. All time high kita ada di 6.693. Saya cek dulu benar nggak? Yes, 6.693 all time high kita. Dan kita berada pada lowest ya tempo hari di bulan Maret akhir kalau nggak salah di 3911. Sebentar. Nah, ini 3911. Lowestnya kita. Dan Anda bisa lihat posisi kita saat ini
belum sentuh Fibo 55, belum sentuh Fibo 61,8. Belum bisa close di atas sana. Jadi kalau Anda bertanya apakah 39,11 sudah menjadi lowest? Belum tentu. Belum tentu, ya. Belum tentu. Karena ada kejadian di mana pada 1998 dia sudah mampu close di atas Fibo 55 ini saja, masih bisa bikin low baru, ya. Jadi kalau kita bikin lagi satu kolom di sini, set, ini kan gagal ya, set, ini gagal. Sorry, yang tahun, ya ini gagal. Kalau cuman close di atas Fibo 51, 1 poin saja ini gagal, ya. Gagal ini. Ini saya pindah ini sini. Nah, ini kan kosong. Ya, karena dia tidak close di atas 61,8, tidak. Shred turun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau 61,8 oke lah gagal. Tapi apakah semua ini juga gagal? Nah, kita lihat secara statistiknya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini close di atas Fibo 61, di atas Fibo 55. Tak. Ya. Di atas Fibo 55 and then dia tidak membuat low baru, ya, tidak membuat low baru walaupun belum sentuh all time high, tapi dia tidak membuat low baru. Oke. Dia tidak membuat low baru. Dan akhirnya break all time high. Jadi satu kali gagal yang di situ, kemudian di sini yang tahun 99 dia close di atas Fibo 55 and then dia break all time high. Oke. Jadi signalnya seperti itu. Baru kita cek lagi di penurunan yang berikutnya. Ini pada tahun 2006 ini. Apakah kita bisa menggunakan Fibo 55 di sini? Close di atas Fibo 55. Terus pullback, tidak membuat low baru. Ya. And then break all time high. Bisa, ya. Ini berhasil Fibo 55-nya. Jadi pertama kali gagal, setelah itu 2 kali berhasil. Kemudian untuk 2006 bagaimana? Set. 2006 kita lihat. Turun, terus close. Ini ya, yang ini. Close di atas Fibo 55, pullback, and then break all time high. Berhasil. Ini ya, yang tahun 2006. Bisa. Kemudian yang tahun 2007. Set turun, close di atas Fibo 55, di atas Fibo 55, kemudian pullback and then break all time high, bisa, ya. Seperti itu. Tahun 2008 yang pertama. Ini pasti gagal, ya. Ini gagal nih, close di atas Fibo sana and then dia, nah ini ya, close, alhamdulillah tidak break all time high, ini gagal. Set. Nih. Gagal juga jawabannya ya. Oke. Yang 2008 bagaimana? Jadi kita mau lihat apakah bisa kita pakai Fibo 55 nih. Fibo 55 ini saya adjust sesuai dengan video yang saya lihat dari luar negeri itu. Seorang analis saham dari luar negeri. Bukan analis, pelaku ya. Pelaku pasar. Kalau analis belum tentu pelaku. Kalau pelaku bisa menganalisa dia. Oke, close di atas Fibo 55, lebih cepat daripada kalau kita nunggu di atas Fibo 61,8 ya. And then seperti yang terjadi, break all time high. Ya, bisa, ya berhasil. Oke. Berarti otomatis yang 2011 pun juga sama, ya, 2013 pun juga sama, 2015 pun juga sama. Anda bisa lihat nih yang 2011 ya. Set close di atas Fibo 55, pullback, tak sideways, and then after that, break all time high, ya. Kemudian yang ini juga sama, turun, cush. Nah, ini close di atas Fibo 55, tidak membuat low baru, dia pullback, cas, ya pullback, lumayan nih. Nah, ini kan enak juga nih bagi yang ibaratnya baru beli sedikit, kemudian, wah dikasih kesempatan nih, yeah, dia tidak bikin low baru, set. And then reversal, ya. Ini penting nih, krusial nih ya. Sangat krusial 2013. And then 2015 bagaimana?
Kita lihat 2015. 2015 close di atas Fibo 55. Tas. Kemudian sideways selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan, and then after that rally and wow, break all time high. Bisa juga. Tas. Ya. Sehingga secara statistik kalau mau close di atas Fibo 61,8 baru Anda menyatakan bahwa market tidak akan bikin low baru lagi. Dan dia akan break all time high. Hanya masalah waktu. Itu hanya gagal 1 kali. Hanya gagal 1 kali. Ya. Gagalnya 1 kali saja. Oke. Kalau Anda pakai asumsi yang kedua yang lebih cepat, dia harus close di atas Fibo 55. Itu gagal. Yang ini 1. Ini 2. Oke. Ya. Jadi kalau Anda mau lebih pasti, maka jawabannya, ibaratnya peluangnya lebih besar, maka jawabannya adalah harus tunggu IHSG untuk bisa close di atas 61,8. Fibonacci 61,8 yang berarti itu ada di angka 5.630. Close di atas 5.630 yang mana ini merupakan support lama juga nih. Di sini ada support lama. Maka kalau support sudah dijebol berarti menjadi resisten. Ya. Ini resisten yang cukup kuat. Karena kalau saya panjangin nih, nah Anda bisa lihat sampai ke sini. Nah, ini ya. Pada saat jatuhnya di bulan 2 tahun 2020, Anda lihat jatuhnya market reboundnya pas di bekas area support lama ini yang berubah menjadi resisten, and then dia jatuh, bang. Dan sekarang kita bisa lihat Fibo 61,8-nya pas di sana 5.630. Jadi harus bisa tutup di atas 5.630 baru kita bisa bilang sudah pasti 3911 tidak akan dijebol. Hampir pasti. Jangan bilang pasti. Hampir pasti 3911 tidak akan dijebol. Dan kita akan break all time high. Hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Tapi selama belum bisa close di atas 5.630. 3911 dijebol lagi. Itu sangat besar kemungkinannya. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, jadi belum bisa dibilang, oh new normal, bandar mah bebas. Jadi yang ada di kepala Anda adalah, oh berarti ke depannya akan begini terus dong. Ekonomi jelek tapi marketnya naik. Oh tidak. Tidak Ferguson. Tidak Ferguson. Kita belum bisa bilang seperti itu. Data ekonomi jelek, marketnya akan tetap naik. Tidak seperti itu Ferguson. Beda ya dengan Amerika. Amerika itu ada saham teknologi. Saham teknologi ketika pandemi seperti ini, mereka yang perusahaannya profit besar. Sehingga itu yang mengkerek naik. Anda bisa lihatlah posting-posting saya di Berdagang Angka, di channel Telegram Berdagang Angka. Di sana kan saya posting tuh data-data semua. Data loh ya, data. Bukan asumsinya, bukan katanya, bukan menurut saya. Podcast sejam gak jelas isinya. Data loh ini. Ini data yang saya sampaikan. Jadi market Amerika bisa rebound begitu kuat karena ada yang mendorong. Ada sektor yang ekonominya maju, yaitu saham teknologi. Ya, Amazon, Facebook, Apple, kemudian Microsoft, Netflix, Google ya. Seperti itu. Kalau di kita ISG nggak ada. Tulang punggung ISG itu bukan FANG. Kalau di Amerika Serikat kan FANG. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, G-nya Google. Di Indonesia nggak ada FANG. FANG nggak ada. Yang ada adalah BBBB. BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI. BBBB-nya ini laporan keuangannya harus bagus. Barulah bisa bikin IHSG recovery dengan baik.
Nah, kita sambil menunggu nih data laporan keuangan Q2 yang kemungkinan besar pasti jelek. Kalau berbanding tahun sebelumnya, ya kemungkinan besar pasti jelek. Nah, harapan kita dengan besar harapan kita ada pada Q3, kuartal ketiga, yaitu bulan Juli, Agustus, September. Dengan adanya new normal, kita berharap ekonomi bisa bergairah. Ya, seperti itu. Jadi, inilah statistiknya. Kalau mau dirubah lagi, bisa. Ya, kalau Anda mau mengkerucutkan lagi statistik ini bisa. Begini caranya. Sat. Oke. Caranya adalah seperti ini. Ini kita hilangkan dulu warna merahnya. Oke. Nah, kita hanya melihat data yang mana ISG-nya turun lebih dari 25%. Kalau dia turunnya tidak 25%, kita abaikan data itu. Nah, seperti ini ya, contoh 2011 cuma turun 23% dari puncak, kita delete. Oke. Kemudian 2008 yang awal-awal nih, cuman turun 21%, kita delete, kita nggak pakai ini sebagai data. Lalu yang 2007 cuman turun 22%, 2006 cuman turun 21%, 2005 cuman turun 20%. Kita nggak pakai ini sebagai data. Thread. Ya, kita hanya pakai yang turun minimal 25%. Oke. Jadinya adalah seperti ini. Ini kita udah nggak pakai lagi ya. Set. Jadinya adalah seperti ini, di mana dari tahun 97 sampai 2020 ISG turun lebih dari 25%. Hanya terjadi 1, 2, 3, 4, 5 kali terjadi. Dan dari 5 kali kejadian ini, kalau Anda menggunakan asumsi seperti video dari luar negeri yang saya ceritakan tadi, di mana dia menggunakan Fibo 55 sebagai acuannya, close di atas Fibo 55, maka tidak akan bikin low baru. Itu masih miss satu kali kalau untuk market Indonesia, ya, yaitu di tahun 97. Miss satu kali. Dan kalau kita menggunakan Fibo 61,8 sebagai acuannya, close di sana baru kita bisa bilang, oh, market akan break all time high ini kalau dia sudah close di atas 61,8. Kecil kemungkinan untuk bisa bikin low baru. Itu secara statistik jawabannya adalah 100% kejadiannya. Jadi kalau market bisa close, market turun 25%, minimal 25%, and then dia rebound. Reboundnya ini bisa close di atas Fibo 61,8. Maka itu hanya terjadi 4 kali sejak tahun 1997. Hanya terjadi 4 kali. Dan semua 4-4-nya hasil ending akhirnya adalah setelah dia close 61,8, di atas 61,8. Hasil berikutnya adalah dia break all time high. Dan yang paling lama menuju all time high adalah tahun 99 ini, butuh waktu 4,5 tahun. Yang tahun 2008 ini 9 bulan. Sorry. Dia butuh waktu 9 bulan ini. Kemudian yang 2013 butuh waktu 6 bulan. Dan yang 2015 butuh waktu 9 bulan. Anda lihat bulan ini selalu kelipatan 3 nih, ya. Kenapa? Kuartal. Satu kuartal 3 bulan. Jadi kita menunggu sebenarnya perkembangan ekonomi secara kuartalan. Seperti itu. Ya, jadi for me it's a bullshit new normal. Maka marketnya juga akan new normal dengan cara tidak peduli dengan data ekonomi. Mau data ekonominya jelek, tapi kalau bandarnya memang mau kerek naik, ya akan naik terus sampai all time high. Gak bisa bro, datanya jelek, marketnya nggak akan rebound kencang. Itu sudah terjadi. Datanya jelek, dia tidak akan rebound kencang. Ya. Datanya juga harus menunjang. Ini terjadi pada tahun 99 itu. Walaupun dia sudah close di atas 61,8, setelah itu datanya sempat memburuk, sempat membaik, sempat memburuk. Terkatung-katung dia. 4,5 tahun, setelah itu baru break all time high. Itu loh.
Jadi kita akan melihat kuartal to kuartal. Yang jelas kalau kita bisa close di atas 61,8, maka bisa dikatakan peluangnya kemungkinan besar dia akan break all time high dan tidak akan membuat low baru. Jadi kalau ditanya apakah IHSG akan bikin low baru di bawah 3911, saya nggak bisa jawab. Karena saat ini kemungkinannya masih ada dan cukup besar. Yes, karena dia belum mampu close di atas 61,8. Nanti kalau IHSG sudah mampu close di atas Fibo 61,8, yaitu di 5.630 ke atas, baru saya bisa bilang kemungkinan besar, hampir bisa dipastikan, dia tidak akan membuat low baru di bawah 3911. Dan dia akan berjalan menuju all time high-nya 6.693. Seperti itu. Ini statistik, bukan asumsi. Jadi misalnya Anda punya data, oh dia jualan segini, tapi jawabannya itu masih berupa asumsi. Waduh, ya gimana ya? Repot kan? Ini data. Anda bisa lihat secara statistik. Jadi Anda bisa meng-create strategi Anda. Sehingga selama IHSG belum mampu close di atas 61,8, wis tala, ojo serakah. Gitu loh. Ojo serakah, kendalikan nafsumu. Ya. Jangan mau langsung, oh saya mau hantam, mau invest, mau beli gede-gedean. Ojo nafsu. Seperti itu. Ya. Oke, demikianlah share saya tentang statistik market. Jadi kapan bottom, kapan kita akan all time high, ciri-cirinya seperti apa, tanda-tandanya seperti apa. Anda mau pakai Fibo 55 boleh? Lebih cepat. Anda mau pakai Fibo 61,8 yang lebih sure, yang lebih datanya mantap tuh ya, 100% loh kejadiannya. Boleh. Yang jelas dengan data ini Anda bisa tahu kira-kira ke depannya butuh waktu berapa lama, minimal 6 bulan setelah dia mampu close di atas Fibo 61,8. 6 bulan ke depan minimal bisa break all time high. Maksimal kalau lama itu Anda bisa lihat 4,5 tahun. Tapi yang jelas dia tidak akan bikin low baru. Secara data 100% nih kejadiannya. Dan data ini pun terjadinya pada krisis moneter 98, krisis global 2008 ada. Jadi dua model krisis yang berbeda. 2008 masalahnya ada pada Amerika, 98 masalahnya ada pada internal. Jadi Anda sudah melihat dua model krisis. Ya, dua model krisis. Dan sedikit tambahan, pada tahun 2008 ya, IHSG mampu close di atas all time high-nya, recovery lah ibaratnya. Itu terjadi pada sini bulan 4 2010. Anda lihat ya, 2010 bulan 4 2008. Untuk crash 2008 ya. 2 tahun setelah crash kita V-shape recovery. Bagaimana dengan Amerika? Amerika baru bisa close di atas all time high-nya, break all time high. Itu terjadi pada, Anda lihat di sini, 2013, selisih 3 tahun. Ya. IHSG 2010 sudah break all time high. Sedangkan Amerika lewat S&P 500 2013 baru bisa break all time high. Selisih 3 tahun. Kenapa? Karena 2008 masalahnya ada pada Amerika. Krisis kreditnya ada pada Amerika. Jadi dia akan butuh waktu lebih lama untuk bisa recovery. Ingat itu. Nah, 2020 masalahnya ada pada mana? Global. Ini ada pada
global. Jadi nanti kalau Anda lihat misalnya 3-4 bulan kemudian S&P 500 break all time high, IHSG belum, ya Anda jangan bingung. Kenapa? Karena Anda lihat 2008, masalahnya pada Amerika. Amerika butuh waktu 4 tahun baru bisa break all time high lagi, recovery, V-shape recovery. IHSG hanya butuh 2 tahun. Kenapa ya? Karena IHSG ini cuman kebagian gelombang-gelombang dari krisisnya di Amerika. Pusatnya krisis ada di Amerika. Nah, jadi ibaratnya kenapa butuh waktu 4 tahun? Karena melihat gimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil untuk menopang ekonominya pada saat itu. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menopang ekonomi agar bisa cepat pulih. Nah, di 2020 ini kan semua negara kena. Jadi tidak ada pusat masalah ekonominya, nggak ada sebenarnya. Ini masalah kesehatan. Dan dampak ekonominya kena ke seluruh negara yang ada di dunia. Jadi kapan akan break all time high? Kapannya? Itu tergantung kebijakan ekonomi masing-masing negara. Amerika hampir all time high S&P 500-nya itu karena the Fed-nya berondong likuiditas, berondong ibaratnya semua di-buy sama dia. Marketnya dibanjiri dengan duit. Itu support ekonomi habis-habisan. Makanya bentuknya seperti ini. Sedangkan IHSG, ya mau gimana ya? Kita kan nggak bisa nyetak duit seenak udel kita ya. Jadi ya jangan heran kalau kita ini belum mampu di atas Fibo 55 aja belum. Masih jauh, Bos. Ya, jauh. Karena semua alokasi dana pemerintah difokuskan untuk penanganan COVID. Sedangkan di Amerika tidak. Fokusnya penanganan pemulihan ekonomi. Makanya beda grafiknya. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya S&P 500 break all time high IHSG belum, udahlah nggak usah pusing. Itu kembali ke ekonomi, kembali ke data makronya, kembali ke kebijakan pemerintah masing-masing negara. Short term market memang bukan ekonomi. But in the long term market ya ekonomi. Seperti itu. Kalau tidak ada stimulus yang bagus, yang gencar untuk ekonomi suatu negara, tidak akan bisa pulih dengan cepat. Jadi kita akan fokus melihat bagaimana new normal kita, bagaimana dengan kebijakan pemerintah dalam mensupport ekonomi. Bukan cuma soal oke, semua boleh dibuka lagi. Bukan cuma soal itu. Memang semua dibuka, tapi dibuka kalau nggak ada, kalau ibaratnya yang konsumen yang datang itu tidak seperti sebelum COVID, ya gimana mau recovery, Bos? Ini kan new normal itu kan anggapannya seperti ini. Woi, jangan main di laut, main di pinggir pantai aja. Karena masih ada ikan hiu di laut. Itu ketika PSBB, ketika lockdown. New normal itu adalah, ya bolehlah kalian berenang di laut, tapi ingat ya masih ada ikan hiunya di laut. Jadi hati-hati ya. Seperti itu. Nah, menurut Anda bisa bermain dengan riang bebas gembira di laut nggak? Dengan masih ada ancaman ikan hiu di laut? Ya tentu tidak kan. Seperti itu. Oke, jadi terjawab ya kenapa market kita kok beda dengan Amerika? Ya jelas, the Fed berondong duit ke market. Itu satu jelas. Pemerintah support ekonomi habis-habisan di Amerika, Indonesia tidak. Masih fokusnya dana itu semua, bahkan sampai ke daerah, semua untuk penanganan COVID. Ekonomi nanti dulu. Ya, seperti itu. Dan kapan kita bisa bernafas sedikit lega? Simple. Close di atas Fibo 61,8, yaitu di atas 5.630. Baru bisa kita bilang napas agak sedikit lega. Kemungkinan kita akan melihat pelangi. Wah, break all time high nih. Tapi butuh waktu, tidak dalam satu malam. Seperti itu. Selama belum mampu tutup di atas 5.630, hati-hati. Market bisa balik arah ke bawah lagi. Dan bikin low baru. Kemungkinan itu ada. Oke. Thank you for watching.